Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di podcast. Pokoknya obrolan dunia kesehatan. Bareng Doren dengan Dora dan Enggal. Yeay. Saat ini kita ditemani oleh Bu Yosi, Mbak Yosi. Mbak aja ya. Terlihatnya masih muda. Mbak Yosi, kita panggil Mbak Yosi aja. Yosi Maria Wijaya, sarjana keperawatan, nurse, master of science. Panjang ya? Iya, panjang. Panjang saja lebar. Oke, mungkin bisa sambil kenalan. Ya tadi kan, halo teman-teman semua, artinya tadi ya nama sudah disebutkan, tapi cukup pakai saya saja Yosi, ya biar lebih akrab tadi, lah nggak apa-apa Mbak Yosi ya. Mbak Yosi, mungkin boleh cerita nih, mungkin ada yang penasaran nih Mbak Yosi ini dulu melalang buana sampai kemana-mana. Oke, mungkin sebelumnya Mbak Yosi ini adalah dosen. Oh iya. Dosen di Stika Santo Borromeus di program studi D3 Keperawatan. Dan beliau ini adalah kepala program studinya, Kak. Kepala program studi D3 Keperawatan. Ya ampun, masih muda gini udah jadi kaprodi. Keren banget kan? Oke. Boleh mungkin langsung, mungkin ada yang penasaran mengenai Mbak Yosi. Mungkin dari mana, statusnya apa? Oh enggak. Oke, baik, silakan. Iya, oke, pendidikan ya. Oke, betul tadi sebut saya Yosi memang dosen keperawatan dan memang saat ini tanggung jawab di Prodi D3 Keperawatan. Ya saya sendiri memang basicnya pasti pendidikannya keperawatan. Ya saya memang sempat juga dapat kesempatan untuk studi di luar. Itu sih yang jadi salah satu Di luar negeri ya? Iya, di luar negeri, bukan luar luar negeri ya. Di luar negeri. Di mana itu? Di mana itu Mbak Yosi? Di Di luar negerinya di mana? Kayak saya dapat kesempatan di Taiwan. Wow, Di Taiwan. Jebolan Taiwan ya. Boleh bakal dalam bahasa Taiwan. Nanti translate-nya di bawah ya. Translate-nya di bawah. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Untuk ini Kak Enggal mungkin kenapa milih profesi ini? Oke. Kenapa nih kok Mbak Yosi memilih profesi di bidang keperawatan? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua. Profesi keperawatan sebenarnya sih nggak ada minat ya. Dari awal saya ingin di dunia keperawatan, yang artinya nggak pernah terbayang seperti apa sih keperawatan. Namun memang di keluarga itu saya basicnya ada yang dari kesehatan ya. Nenek saya sendiri sih yang memang keperawatan gitu ya, seorang perawat yang sering memang ayo pilih perawat saja, artinya prospeknya baik. Saya mencoba dan ya sampai lulus saya jadi seorang perawat. Oke, bahkan sekarang sebagai dosen ya. Jadi terinspirasi dari nenek. Ya ampun, lucu sekali ya. Sangat so sweet. Inspirasi dari neneknya Sangat so sweet ya. menjadi seorang perawat. Seorang perawat. Lalu kita mungkin karena tadi sudah disebutkan ya, karena Kaprodi, berarti kita harus tanya-tanya nih. Mungkin ada yang nonton channel ini dan penasaran gimana sih sistem perkuliahannya nih di Santo Borromeus, khususnya di D3 Keperawatan ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Iya, perkuliahan D3 Keperawatan itu di kami ya, maksudnya di kampus Stika Borromeus sendiri itu sebenarnya kalau secara berbicara kuliah pasti tidak terlepas dari SKS ya, satuan kredit semesternya. Nah itu cakupannya itu di 116 SKS. Ya, masih lebih rendah dibandingkan memang aturan secara umum itu di maksimalnya 120 SKS. Jadi masih lebih rendah ya sebenarnya, tapi tidak merendahkan kualitas ya. Jam kuliahnya juga sistem perkuliahan nih, jam kuliah ya. Artinya kita perkuliahan dalam 1 minggu itu tidak full sih. Jadi kadang ada 1 harinya itu yang kosong. Artinya dalam 1 hari biasanya sih kuliahnya ada yang pagi sama sore ya, atau kadang malahan cuman pagi saja seperti itu. Jadi lebih banyak lowong ya. Lalu kalau untuk materi perkuliahannya nih, karena D3 atau vokasi biasanya kan praktek ya, praktek ya Mbak Yosi, yang lebih banyak praktek, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman biar mereka bisa lebih dapat gambaran gitu tentang D3 keperawatan. Betul Mbak Enggal. Di sini kalau untuk D3 keperawatan itu memang keunggulannya untuk praktik skillnya ya, untuk keterampilannya. Jadi
memang perkuliahan itu bobotnya kalau secara presentase nih ya teman-teman, untuk teorinya tuh hanya sekitar 30-40%. Jadi sisanya 70%-nya itu ya, 60-70%-nya itu lebih banyak untuk praktik. Praktiknya banyak banget ya. Jadi memang benar gali skillnya ya. Terampil. Mereka ini untuk prakteknya, mereka prakteknya di laboratorium, di kampus atau di rumah sakit, Mbak? Oke, untuk prakteknya pasti ya, kalau untuk awal-awal mereka dikasih kesempatan dulu di kampus, yaitu di laboratorium. Tapi nanti mereka seiring bertambahnya semester nih, ya biasanya nanti mereka juga akan praktik di rumah sakit. Langsung ketemu nih pasien yang nyatanya seperti apa. Jadi sebelumnya praktek di laboratorium dulu, baru setelah itu praktek di rumah sakit. Kadang di puskesmas juga ada. Di puskesmas juga, selain rumah sakit juga di puskesmas ternyata. Jadi nggak kaget ya begitu sudah masuk nyemplung ke rumah sakit, nggak bingung karena kan terbiasa di laboratorium sini sudah tak-atik. Iya, betul. Oke. Lalu untuk prospek kerjanya nih, Mbak Yosi, untuk prodi D3 keperawatan ini gimana ya dunia kerjanya? Apakah susah atau mudah dalam mencari pekerjaan gitu? Iya, pasti ya anak-anak yang kuliah pasti bertanyanya gimana nih prospek kerjanya. Ya, untuk keperawatan sendiri ya, kesehatan untuk keperawatan ini sebenarnya semakin kesini kok dilihat banyak banget peluangnya. Banyak sekali artinya lowongan untuk dibutuhkan perawat ya. Termasuk yang D3 keperawatan juga. Jadi memang sangat dibutuhkan, artinya bagi teman-teman yang lulusan D3 keperawatan juga tidak hanya di tadi identiknya perawat rumah sakit, tidak selalu ya. Bisa juga di area-area lain, ya rumah sakit juga tidak hanya swasta, tapi bisa juga di rumah sakit negeri ya seperti PNS seperti itu sangat bisa. Jadi PNS, apalagi untuk ke PNS ini kan berhubungan dengan akreditasi ya, Mbak Yosi. Kalau boleh ceritakan mungkin akreditasi program studi D3 keperawatan itu gimana nih, Mbak? Iya, betul sekali. Untuk jadi ASN itu syaratnya memang biasanya diminta nih akreditasi kampusnya ya. Nah, untuk Stikes Boromius ini kita punya keunggulan akreditasinya untuk program studinya sendiri terakreditasi A. Dan juga untuk akreditasi institusinya saja sudah terakreditasi ya, dan terakreditasi baik gitu. Jadi bisa banget yang pengen jadi ASN. Bisa dari kecil udah pengen jadi ASN. Sampai gede pengen jadi ASN gitu ya. Oke. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ada yang penasaran. Kenapa D3? Mungkin ada yang pengennya S1 atau pengen jenjang yang lain. Kenapa D3 nih, Bu Yosi? Iya, kenapa D3? Jelas pasti secara waktu dulu ya. Secara waktunya, waktu tempuhnya D3 kan tadi namanya D3. Berarti 3 tahun. Jadi cukup singkat. Hanya dengan 3 tahun teman-teman bisa ambil kuliah, setelah itu lulus dan langsung bekerja. S1 keperawatan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti setelah lulus ingin lanjut ke S1 keperawatan juga bisa. Sehingga waktunya akan lebih. Jadi udah langsung siap kerja ya. Betul. Karena tadi selama perkuliahan juga banyak banget dapat praktek. Jadi setelah lulus bisa langsung kerja. Benar. Terus yang selain masa tempuhnya nih, untuk kenapa nih kok D3 keperawatan apalagi nih Boromius? Iya, kalau terkait Boromius sendiri ya, di D3 keperawatan itu sebenarnya punya keunggulannya, lulusannya itu bisa terampil dalam memberikan asuhan pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Jadi ya kita tahu lah kondisi saat ini ya, banyak sekali istilahnya kondisi-kondisi penyakit kesehatan yang penyakit kronis seperti misalnya banyak yang usia lansia bertambah ya, tekanan darah tinggi, hipertensi, seperti itu banyak lainnya juga. Dan itu peluang kerjanya lulusan kita juga banyak yang sudah memang sesuai juga dengan keunggulan dari D3 keperawatan tadi. Bisa di dalam, bahkan juga ada yang sampai di luar negeri. Di luar negeri ya. Luar negeri. Jadi kesempatan kerjanya nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga bisa di luar negeri. Ya, keren banget ya D3 keperawatan. Apalagi kalau misalnya masuk ke Stikes Boromius, kaprodinya manis begini, ya. Begitu. Jadi kalau misalnya
Oh tapi termasuk ini ya, maksudnya laboratorium kan lengkap juga ya. Ya, difasilitasi ya. Kita Lengkap juga. Lalu kemudian apa namanya semacam ada yang pernah bilang bahwa ini semacam mini hospital gitu, Stikes Boromius itu mungkin bisa dijelaskan untuk laboratorium selengkap apa sih? Tadi ya Mbak Dora bilang soal mini hospital nih. Ya itu penting sekali, artinya memang di Stikes juga laboratorium itu kita setting ya seperti hospital, seperti rumah sakit nyata. Jadi istilahnya pada saat mahasiswa tadi disiapkan di laboratorium, mereka tidak terlalu kaget ketika sampai di rumah sakit, ternyata ada kesamaan ya. Jadi tidak benar-benar yang berbeda mungkin pasiennya gitu saja ya. Ini ke patung, ke Phantom, kalau di rumah sakit ya pasien beneran. Gitu. Jadi kalau untuk alat-alatnya sudah sangat mirip dengan yang ada di rumah sakit gitu. Oke, Mbak Yosi, buat teman-teman yang mau gabung atau mau mendaftar ke D3 Keperawatan, syaratnya harus lulusan dari mana sih, Mbak? Nah, ini hal penting juga ya, untuk lulusan dari SMA bisa semua jurusan. Semua jurusan. Ya, IPA. Kadang banyak juga yang tanya, saya IPS bisa apa enggak nih? Boleh ya, dari boleh, IPS boleh. SMA semua jurusan. Betul, SMA untuk semua jurusan. Juga dari lulusan SMK. Itu bisa, tapi SMK kesehatan. SMK kesehatan itu bisa untuk daftar di jurusan D3 Keperawatan. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ke D3 Keperawatan, tadi dari SMA semua jurusan atau dari SMK kesehatan. Jadi udah nggak bingung lagi ya, IPS bisa ya pasti ya. Udah nggak bertanya-tanya lagi ya, sekarang IPS sudah boleh juga. Lalu selain yang itu tadi ada program lain nggak nih Mbak Jessi? Program lain, iya satu lagi dari D3 Keperawatan itu menerima juga namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi ini dikhususkan buat lulusan yang dari SPK. Iya, kalau dulu tuh setaranya sama SMA ya. Jadi memang sudah lulusannya udah cukup lama nih. Nah, sekarang kan aturannya minimal perawat itulah D3 Keperawatan. Jadi dikasih kesempatan nih untuk melanjutkan ke program RPL ini, RPL D3 Keperawatan. Itu hanya 1 tahun. 1 tahun. Dan itu tidak semua institusi pendidikan bisa menyelenggarakan RPL ya? Iya. Kita salah satunya Stikes Boromius ini di Jawa Barat ya, khususnya lingkup di daerah Bandung Barat ini ya hanya Stikes Boromius yang memang dipercaya ya untuk menyelenggarakan program RPL D3 Keperawatan. Keren sekali, sebagai salah satu kampus pilihan yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan RPL. Jadi cuma 1 tahun ya? Iya, hanya 1 tahun, sangat singkat. Waktu perkuliahannya hanya 1 tahun. Ini kayaknya asik banget ya pembicaraannya. Tapi nanti untuk yang mungkin masih ada yang penasaran, nanti bisa kontak di bawah ini. Banyak banget sebenarnya video-video yang masih akan kita sajikan nih ke teman-teman semua. Nanti akan balik lagi di podcast. Pokoknya obrolan dunia kesehatan. Dadah.